Halo teman-teman semua, welcome back to Drasi Channel. Ya, untuk kesempatan kita di hari ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai materi baru lagi, yang tentunya tidak akan kalah menarik ya dengan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai operator ataupun jenis operator dalam bahasa pemrograman Python. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sekarang, mari kita langsung aja masuk ke materinya. Di sini kita akan mulai membahas mengenai materi untuk operator dalam dalam Python. Jadi untuk operator sendiri, mungkin teman-teman untuk bagian teman-teman yang sudah terbiasa untuk ngoding ataupun melakukan proses untuk coding ya, coding program, pasti teman-teman sudah mengenal berbagai jenis ataupun berbagai macam operator seperti operator plus, minus, kali, bagi, dan seterusnya. Nah, operator plus, minus, kali, bagi, itu merupakan salah satu bagian kecil dari berbagai macam operasi operator yang ada di dalam Python. Itu, yang ada di dalam bahasa pemrograman Python ya, tentunya. Nah, di sini ada berbagai jenis macam operator yang bisa kita gunakan dalam bahasa pemrograman Python. Di sini ada tujuh operator yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada operator aritmatika, terus kemudian yang kedua ada operator perbandingan, terus kemudian yang ketiga ada operator penugasan ataupun kita menyebutnya assignment. Kemudian yang keempat di sini ada operator logika. Terus kemudian yang kelima. Yang kelima di sini ada operator bitwise. Terus kemudian yang keenam adalah operator keanggotaan ataupun kita menyebutnya sebagai membership operator. Terus kemudian yang ketujuh adalah operator identitas ataupun kita menyebutnya sebagai identity operator. Nah, jadi di sini ada tujuh jenis operator yang kita kenal di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu berbagai macam operator yang bisa kita gunakan, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang pertama dulu, yaitu operator aritmatika. Nah, di sini mungkin teman-teman untuk operator aritmatika, teman-teman sudah tahu ya, apa sih operator aritmatika itu sebenarnya? Jadi, operator dasar yang digunakan di dalam operasi matematika tentunya, seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus kemudian mencari modulo, kemudian mencari sisa bagi, dan perpangkatan, gitu. Nah, di sini kurang lebih untuk operator aritmatika, itu ada berbagai macam jenisnya ya, ataupun berbagai macam bentuk operator aritmatika di sini. Nah, di sini misalnya saya punya dua nilai. Nilai 1, di sini saya buat nilainya adalah 10, dan nilai 2, ini kita buat adalah 20. Nah, misalkan seperti ini. Nah, yang pertama, saya akan buat dulu untuk kita akan membuat dulu untuk operator aritmatika di sini. Jadi, yang pertama, hasil 1 di sini sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, terus kemudian yang berikutnya, di sini saya akan tinggal copy paste aja. Oke. Nah, ini ada nilai 1 plus nilai 2, terus ada nilai 1 dikurangi nilai 2, yang dimana ini merupakan hasil 2, terus hasil 3-nya adalah perkalian, terus kemudian ini pembagian, ini hasil 4, terus hasil 5 misalnya untuk sisa bagi, misal nilai 2, 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
dengan sisa bagi yaitu nilai 1 di sini. Terus hasil yang keenam adalah misalnya pangkat. Nilai 1 dipangkatkan nilai 2. Dan yang terakhir adalah di sini nilai 1 akan dibagi hasilnya dengan nilai 2. Nah, jadi seperti ini ceritanya. Nah, untuk yang pertama, ya, untuk yang operator aritmatika yang pertama, ini kita menyebutnya sebagai untuk operator penjumlahan. Pastinya teman-teman sudah tahu ya untuk yang hasil yang pertama ini. Terus kemudian yang kedua, ini adalah operasi untuk pengurangan. Terus kemudian yang ketiga ini perkalian. Terus kemudian yang keempat, ini adalah pembagian. Terus kemudian yang kelima ini adalah yang menggunakan tanda persen ya. Yang menggunakan tanda persen itu adalah mencari sisa hasil bagi. Itu kita menggunakan tanda persen di sini. Kita menggunakan tanda persen. Terus kemudian yang tanda kali 2 kali ataupun tanda bintang 2 kali itu merupakan untuk kita melakukan operasi ini perpangkatan, operasi pangkat di sini. Dan yang terakhir adalah ini kalau misalnya kita mau melakukan proses pembagian dengan hasil bilangan bulat di sini. Nah, di sini kita akan tampilkan hasilnya satu persatu. Ya, ini saya akan cetak dulu print hasil 1. Nah, ini tinggal saya copy ke 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, di sini saya punya beberapa hasil nih. Oke. Nah, di sini saya akan kecilkan sedikit biar kita bisa lihat hasilnya sama-sama. Nah, di sini untuk operator aritmatika sendiri kurang lebih ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 jenis operasi yang bisa kita gunakan di dalam operator aritmatika di sini. Nah, kalau misalnya kita run, hasilnya seperti ini nantinya. Nah, jadi untuk yang hasil dari penjumlahan itu adalah keluarnya 30, sedangkan untuk yang hasil kedua adalah keluarnya minus 10, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, operator aritmatika ini nantinya teman-teman akan sering menjumpai dan sering menemukan dan sering menggunakan ya untuk operator aritmatika ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman pastinya juga akan familiar dan sering menggunakan untuk operator aritmatika ini. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke operator yang kedua. Nah, operator yang kedua ini, di sini kita akan masuk ke operator yang berikutnya, yaitu operator perbandingan. Di sini ya. Nah, di sini kita akan masuk ke operator perbandingan. Nah, apa sih operator perbandingan itu? Nah, jadi operator perbandingan itu adalah operator yang digunakan untuk dua atau lebih nilai yang kita punya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya dua nilai atau lebih, ataupun misalnya kita punya satu nilai mau kita bandingkan, nah ini kita bisa menggunakan operator perbandingan. Ini, kita membandingkan satu atau lebih. Itu. Nah, di sini untuk jenis operator perbandingannya itu banyak banget. Nah, di sini akan saya kasih contoh. Misal, di sini akan saya pakai hasilnya tadi ya. Saya pakai yang di nilai yang atas ini, nilai 10 dan 20. Nah, ini akan saya tulis lagi di sini nilai 1 sama dengan 10. Nilai 2 sama dengan 20 misal. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan operator perbandingan di sini. Nah, untuk operator perbandingan sini saya akan buat variabel baru, namanya banding 1 sama dengan nilai 1 sama dengan nilai 2. Terus kemudian banding 2. Banding 2 di sini saya akan buat nilai 1 tanda seru sama dengan nilai 2 di sini. Kemudian banding 3. Banding 3 di sini nilai 1
seperti ini, ada lebih besar lebih kecil, nilai 2. Terus banding 4. Nah, banding 4 ini nilai 1 lebih kecil dari nilai 2. Terus kemudian banding 5. Banding 5 di sini nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Terus kemudian yang berikutnya, di sini saya akan kasih lagi banding 6. Banding 6 adalah nilai 1 lebih kecil sama dengan nilai 2 dan banding 7 sama dengan nilai 1 lebih besar sama dengan nilai 2. Nah, di sini ya teman-teman, kurang lebih untuk operator perbandingan pun juga terdiri dari 7 macam operator di sini. Nah, yang pertama ini kita menyebutnya operasi sama dengan di sini. Terus yang kedua ini adalah operasi tidak sama dengan di sini. Jadi kalau misalnya nilai 1 sama nilai 2 nggak sama, maka dia nilainya akan bernilai false ataupun salah. Tapi kalau misalnya nilainya sama nih, nilai antara nilai 1 dan nilai 2-nya itu tidak sama, maka nilainya sama, maaf. Maka nilainya akan berubah menjadi true, seperti itu. Nah, untuk yang bawah ini nomor 3 sama dengan nomor 2 ya. Ini juga merupakan operasi tidak sama dengan di sini. Terus kemudian ini untuk yang di operator perbandingan, itu ada salah typo sedikit ya di bagian komentar untuk yang operator lebih besar dan lebih kecil. Karena itu sebenarnya untuk keterangannya terbalik. Seharusnya yang lebih kecil itu untuk yang lebih kecil, yang lebih besar itu untuk yang lebih besar, ya. Nah, bedanya apa dengan operator untuk operasi yang lebih kecil? Jadi kalau lebih kecil sama dengan, misal, kita punya nilai 1 sama nilai 2-nya sama, 10 sama 10. Kita bandingkan. Nah, maka nantinya akan dibandingkan kalau misalnya nilainya ini sama dengan, misalnya ini sama-sama nilai 10, maka nilai tersebut akan berubah menjadi true di sini. Dan yang di sini adalah nilai lebih besar sama dengan. Nah, untuk operator perbandingan sendiri. Nah, di sini nilai dari operator perbandingan adalah true atau false, ataupun kita menyebutnya sebagai bilangan boolean ya. Boolean atau bool di sini. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba dulu untuk run satu-satu di sini biar nggak bingung ya. Oke, sebentar. Ini ada kesalahan. Oke, ini misal ini saya ganti. Oke, ini tidak bisa rupanya. Nah, ini seharusnya di Python ini mungkin ada beberapa sintaks yang bisa ya. Gitu. Tapi ini karena ada error ini kita hilangkan aja. Karena untuk operasi tidak sama dengan biasanya kita pakainya pajarnya ya. Yang umum itu kita menggunakan tanda seru diikuti sama dengan. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih di sini ada 6 ya teman-teman. Nah, ini kita akan coba lihat hasilnya. Untuk operator perbandingan sendiri, hasil dari operator perbandingan. Jadi saya akan cetak dulu yang pertama, print banding 1. Nanti baru kita cetak untuk yang print banding 2 ya. Nah, ini pada saat saya jalankan untuk yang banding 1, maka hasilnya adalah false. Karena nilai 1 dan nilai 2-nya itu nilainya nggak sama ya, berbeda. Jadi nilai 1 itu nilainya 10, nilai 2 adalah 20. Nah, ketika nilai ini dibandingkan, maka nilai 1 dan nilai 2 ini akan bernilai false. Seperti itu. Nah, itu adalah konsep dari operator perbandingan untuk operasi sama dengan.
Nah, sekarang kalau misalnya yang tidak sama dengan, hasilnya adalah true, betul. Kenapa betul? Karena 10 dan 20 ini adalah merupakan dua nilai yang berbeda. Seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya, print banding 3 di sini. Kita coba lagi untuk yang banding 3. Oke. Ini kita lihat dulu. Apakah ada salahnya di sini untuk banding 3? Oh iya, maaf, ini saya belum run lagi. Ini saya run lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang banding 3 di sini, dia nilainya true. Karena nilai satunya 10, nilai 2-nya 20. Nah, ketika nilainya dibandingkan dengan operator lebih kecil, maka nilai 10 ini memang betul nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai 20. Seperti itu. Nah, begitu juga nanti untuk yang dibanding 4. Nilai yang paling besar adalah nilai 20, maka hasilnya akan bernilai false nantinya. Nah, seperti ini. Terus untuk yang banding 5, dia akan bernilai true karena dia nilainya lebih kecil sama dengan, dan juga untuk yang banding 6 juga sama, akan nilainya sama dengan banding 4 kurang lebihnya. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah hasil ataupun jenis dari operator perbandingan yang teman-teman bisa gunakan di sini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke operator penugasan. Penugasan ataupun assignment di sini. Nah, biasanya untuk operator penugasan ataupun assignment ini merupakan operator yang digunakan untuk memberikan atau memodifikasi nilai di sini. Nilai ke dalam sebuah variabel. Terus kemudian, di dalam operator penugasan ini nantinya, mungkin teman-teman akan sering menjumpai operator penugasan ini. Untuk operator penugasan, itu biasanya akan sering muncul dalam kasus logika atau kondisional ataupun perulangan di sini. Nah, biasanya kalau kita pakai operator penugasan ataupun assignment, itu nantinya kita akan sering menjumpainya di dalam kasus logika, kemudian kondisional dan juga perulangan. Itu. Nah, untuk macam-macam operator yang bisa kita gunakan di sini. Nah, di sini akan saya kasih contoh. Jadi misal saya punya nilai di sini, nilainya sama dengan 10 misal. Nah, di sini yang pertama kita akan menggunakan tugas 1 di sini. Tugas satunya adalah kita kasih nilai plus sama dengan 10. Nilai plus sama dengan 1 di sini. Nah, saya coba cetak dulu biar kita paham sama-sama ya. Bedanya apa di sini? Oh, oke. Jadi begini. Nah, untuk konsepnya dari apa? Untuk konsepnya dari operator assignment itu kurang lebih seperti ini. Jadi misal, ini kurang lebih ada berbagai macam bentuk sebenarnya. Jadi nilai sama dengan 10 ini juga sudah merupakan operator kalau kita mau memberikan nilai sebenarnya di sini ya. Terus kemudian yang berikutnya, di sini saya juga akan melakukan operator assignment lagi. Nilai plus sama dengan 1, kemudian saya cetak print nilai. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai operator untuk melakukan penugasan tambah sama dengan.
sini. Nah, jadi untuk operator assignment tambah sama dengan ini nantinya akan memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri nantinya ditambah dengan nilai yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini untuk nilai yang di sebelah kanan itu adalah 1. Sedangkan nilai yang asli adalah 10. Nah, ketika kita melakukan untuk operator penugasan ataupun assignment, maka nilai dari awal yang sudah kita punya itu akan dijumlahkan dengan nilai yang di sebelah kanan, seperti itu. Dan biasanya nanti akan muncul untuk kasus-kasus tertentu ya nantinya, gitu ya, yang seperti sudah kita jelaskan di atas tadi, itu yang sudah kita bahas bareng-bareng. Nah, ini untuk yang pertama. Terus habis itu yang kedua, kita masih pakai yang nilai lagi. Ada juga lagi nilai ini, nilai minus. Nilai minus sama dengan 1. Terus saya print di sini, print nilai. Ini saya pakai nilainya lagi 10 di sini. Nilai sama dengan 10. Nah, kalau ini merupakan operator untuk penugasan ini kurang sama dengan di sini. Maka nilainya akan dikurangkan dengan nilai yang di sebelah kanan. Terus kemudian ada juga ini akan saya copy dulu, akan saya paste di sini. Terus ada juga untuk kali di sini, penugasan untuk perkalian di sini, kali sama dengan. Ini pun juga sama, nilainya akan menjadi 10 karena dikalikan 1. Terus habis itu bagi. Di sini, nilai bagi sama dengan. Nilai bagi sama dengan pun juga sama, 10,0. Ini untuk penugasan pembagian. Dan yang terakhir adalah mencari hasil sisa bagi, seperti ini. Ini penugasan untuk sisa bagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk operator assignment sendiri ya, ataupun operator penugasan, itu biasanya nanti akan muncul untuk kasus di lebih banyaknya di kondisional dan juga di looping. Kalau di looping nanti kita akan belajar bersama-sama nanti di next materi mengenai counter ya, counter. Terus kemudian nanti juga ada counter yang sifatnya increment decrement. Nah, itu nanti akan menggunakan konsep dari ini operator assignment seperti itu. Terus habis itu juga kita bisa melakukan operasi ini juga di sini, operasi untuk yang assignment, nilai bagi sama dengan nilai pangkat sama dengan 1. Ini juga bisa untuk operasi perpangkatan, print nilai. Nah, ini untuk penugasan perpangkatan, dan satu lagi untuk bilangan bulat di sini. Pembagian bilangan bulatnya juga bisa. Pembagian bilangan bulat. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang lebih kita sudah belajar tentang operator penugasan, yang dimana operator penugasan atau assignment ini nantinya akan kalian jumpai di kasus-kasus tertentu. Gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke operator berikutnya. Tadi sudah operator berapa ini? Berarti 3. Sekarang kita akan masuk ke operator keempat, yaitu operator logika di sini. Nah, kalau untuk operator logika, itu kurang lebih seperti ini. Misal saya punya nilai A sama B. A di sini dan B di sini, saya pakainya nilainya true. Terus kemudian nilai B-nya pun juga akan saya set di true. Saya baca seperti ini aja, A dan B. Nah, AB ini nilainya true di sini. Nah, di sini untuk operator logika, ini ada 3 macam jenis logika operator di sini. Yang pertama di sini
kita akan mencoba dulu untuk melihat hasil yang pertama. Ini adalah operator AND, kemudian ada lagi operator OR, dan juga operator NOT. Nah, untuk N sendiri, teman-teman ya, untuk N sendiri, ini kita akan sambil belajar bareng-bareng di sini. N1, N2, N3, dan N4 di sini. N1 saya buatnya A, N, B. Kemudian untuk N2-nya saya buat A, sorry. Di sini saya akan buat nilainya, maaf, ini ANA dulu. ANA, kemudian A, N, B, kemudian yang berikutnya, misal BNA, dan yang berikutnya adalah BNB di sini. Nah, ini coba kalau misalnya nilainya seperti ini dulu. Nah, ini kalau kita run, oke. Jadi ini gini aja. Hanya saya buat true, B-nya saya buat false di sini. Oke, ini kita cetak dulu, print N1, kemudian print N2, terus kemudian kita print N3, kemudian kita print di sini N4. Nah, di sini kalau pas kita jalankan, nah untuk operator N di sini, kalau misalnya kondisinya di sini adalah nilai akan bernilai true jika nilai dari kedua nilai, jika kedua nilai bernilai true di sini. Selain itu, nilainya adalah false. Nilainya adalah false di sini. Nah, ini kurang lebih kita menggunakan konsepnya gerbang logika ya, kalau di operator logika itu. Kalau bisa teman-teman dulu pas di SMA belajar tentang operator logika, maka teman-teman di sini juga akan belajar kembali mengenai konsep logical di sini dengan menggunakan operator N. Itu. Kalau operator N kurang lebih seperti ini. Jadi nilainya akan bernilai true kalau nilai kedua-duanya bernilai true. Selain itu nilainya false. Nah, sekarang untuk yang operator yang OR. Kalau yang OR, ini juga sama. Saya tinggal copy aja di sini, terus saya paste. Ini akan saya ganti dulu. Ini OR 1, ini OR 2, kemudian OR 3, dan OR 4. Nah, di sini akan saya ganti OR. Seperti ini. Nah, untuk cetaknya pun juga sama. OR, terus kemudian yang ini juga sama, ini pun juga iya. Nah, ini akan saya matikan dulu biar kita tahu perbedaannya. Nah, kalau untuk operator OR itu kurang lebih seperti ini. Nah, kalau operator OR di sini hasil akan bernilai true jika salah satu atau kedua nilai itu bernilai true juga. Selain itu, false. Nah, ini untuk konsep dari operator OR kurang lebih seperti ini. Jadi hasilnya pada saat kita menjalankan,
kalau misalnya nilainya salah satu, misalnya dari A atau B-nya dia nilainya true, maka nilainya akan bernilai benar ataupun true juga. Ataupun misalnya kedua-duanya nilainya true. Nah, maka juga nilainya akan bernilai true juga. Nah, selain itu, misalnya kalau kondisi dua-duanya nilainya salah, berarti ya nilainya akan berubah menjadi false. Seperti itu. Nah, terus kemudian kita akan masuk ke operator not di sini. Nah, kalau operator not sendiri, ini kurang lebihnya adalah membuat hasil nilainya menjadi kebalikan ataupun negasi kita menyebutnya ya. Negasi. Sebagai contoh, di sini misalnya saya print nilainya A sama B. Di sini saya tulis not A dan print dari not B. Ini akan saya matikan dulu lagi di sini. Kemudian kita run. Nah, saya seperti ini. Yang tadi nilai A-nya adalah true, ketika kita pakai operator not, maka hasilnya akan berubah menjadi false. Begitu juga untuk yang B. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah operator yang kita gunakan untuk operator logika. Sekarang kita akan masuk ke operator berikutnya. Sekarang berarti operator ke-5. Nah, untuk operator kelima, di sini kita akan membahas tentang operator bitwise. Nah, kalau operator bitwise ini sebenarnya lebih identik ke ini ya, operator yang akan digunakan di dalam ini, operasi biner sebenarnya. Jadi untuk kita menghitung bilangan biner dan lain-lain, itu kita bisa menggunakan operator bitwise. Nah, di sini mungkin saya tidak akan ngasih contoh banyak, karena untuk operator bitwise ini mungkin cuma digunakan untuk case-case tertentu aja, seperti itu. Nah, di sini misalnya saya punya nilai di sini, value 1 dan value 2. Nah, value 1-nya di sini saya punya nilai yaitu 13 dan value 2 adalah 37. Nah, di sini untuk value 1 yaitu 13, kalau misalnya kita buat dalam bentuk bilangan biner ya. Dalam bentuk bilangan biner, maka nilainya adalah 000, kosongnya 4 kali, kemudian 1101. Sedangkan untuk nilai 37, kalau kita ubah ke bilangan biner, yaitu 0010, kemudian 0101. Seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan operasi di dalam operator bitwise. Ini kurang lebih nilai dari bilangan biner untuk 13 dan 37. Terus kemudian di sini kita akan menerapkan operasi untuk operator bitwise. Yang pertama, untuk operasi N di sini. Kalau untuk operasi N, kita pakai tanda simbol N seperti ini. Jadi, hasilnya adalah result sama dengan, result. Saya kasih variabel, katakanlah C ya. C sama dengan value 1 and value 2 di sini. Kemudian saya cetak print C. Nah, maka di sini hasilnya adalah 5. Nah, di sini pada saat saya cetak, ini adalah hasilnya sama dengan 5. Nah, hasil 5 ini kalau kita binarkan, yaitu nilai binernya adalah 0000, kemudian 0101. Nah, jadi kalau di konsepnya N, kayak yang di operator logika tadi ya, jadi nilainya, kalau misalnya kedua-duanya nilainya nggak sama, ataupun nilainya bernilai 1, maka yang akan muncul di sini, yang akan muncul di hasilnya adalah nilainya 1. Tetapi kalau misalnya salah satu saja dia nilainya 1, ataupun dua-dua dia nilainya 0, maka dia akan langsung menghasilkan nilai 0 di dalam operasi N. Seperti itu konsepnya. Terus kemudian, yang berikutnya, di sini ada juga untuk operasi OR. Kalau operasi OR di sini kita menggunakan tanda, bukan huruf L ya, tapi tanda garis lurus di sini. Nah, teman-teman bisa pakai shift
shift dan ini ya, backslash, shift backslash, nanti untuk memunculkan icon ini, gitu. Nah, di sini saya langsung aja, misalnya C sama dengan value 1 or value 2. Terus saya di sini print C. Maka hasilnya adalah 45 di sini. Nah, 45 hasilnya sama dengan 45. Kalau kita buat dalam bentuk biner ya, berarti nilainya adalah 0010 1101 seperti ini. Nah, ini juga sama konsepnya dengan konsep yang di operator logika. Jadi, kalau misalnya dia ketemu dua buah nilai ini ketemu nilainya salah satunya bernilai 1 atau dua-duanya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Selain itu 0. Gitu. Terus yang berikutnya, ada lagi juga untuk operasi XOR di sini. Kalau XOR kita pakainya tanda pangkat seperti ini. Nah, kalau XOR itu seperti ini. C sama dengan value 1 XOR value 2. Print C. Nah, untuk hasil dari XOR sendiri adalah 40 ya di sini ya, teman-teman. Nah, di sini hasilnya adalah sama dengan 40. Yang dimana kalau kita buat dalam bentuk bilangan biner adalah 0010 1000 di sini. Nah, jadi kalau untuk bilangan biner, kalau bisa di XOR-kan, ini ya, kalau kita lihat konsepnya di sini, ini yang akan memunculkan nilai 1 apabila kalau nilainya salah satu saja, salah satu bernilai 1. Tetapi kalau dua-duanya bernilai 1 ataupun dua-duanya bernilai 0, di konsep XOR, maka nilainya, hasilnya, kalau kita pakai operator untuk operasi XOR, nilainya adalah 0 di sini. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk contoh dari operator bitwise. Sebenarnya masih ada lagi contoh operator untuk ini ya di bagian bitwise, cuma itu nanti kita akan pelajari next time ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke operator ke-6 yaitu membership operator di sini. Nah, untuk membership operator ini biasanya digunakan untuk mencek ini ya, untuk mencek nilai. Ini biasanya akan digunakan untuk mencek nilai yang dicari apakah ada atau tidak di dalam sebuah list di sini. Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya di sini punya list 1 sama dengan misal 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini contohnya. Terus kemudian saya gunakan ini, print. Misalnya saya mau mencari nilai 5. 5 in list 1. Dan juga misalnya saya mau mencari print 6 not in list 1 di sini. Terus saya run. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau untuk yang fungsinya in di sini, ini itu berfungsi untuk memeriksa nilai yang dicari di dalam list ada atau tidak. Kalau yang ini memeriksa nilai yang tidak ada di dalam list di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita pakai fungsinya not in. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini kurang lebih untuk yang membership operator. Dan yang terakhir adalah operator yang terakhir adalah operator identitas ataupun identity di sini. Kalau identitas itu lebih ke ini sih sebenarnya mencek hasil yang ada di dalam memorinya itu. Jadi kalau operator identity itu ada dua operator. Di sini saya misalnya punya nilai 2 di sini. Misalnya A sama B. A sama B ini adalah nilainya 10 dan 5. Di sini saya akan cetak print A is B dan
print A is not B. Bisa kurang-kurung, saya kasih kurung dulu. Nah, ini kalau kita run, untuk hasil dari operator identity, maka hasilnya akan seperti ini, false dan true. Nah, kalau untuk yang is, ini kurang lebih digunakan untuk memeriksa apakah nilai di sebelah kiri itu memiliki identitas memori yang sama dengan sebelah kanan, seperti itu. Nah, kalau yang is not di sini, untuk yang is not, ini kurang lebih hampir sama di sini, hampir sama dengan yang is, cuma perbedaannya kalau yang di is itu memeriksa di sebelah kiri, tapi kalau yang is not itu misalnya nilai dari ini ya, nilai dari memeriksa apakah nilai yang di sebelah kiri itu berbeda dengan nilai yang di sebelah kanan itu. Nah, kalau yang untuk operator identity is itu yang dicek adalah yang sama, sedangkan kalau is not itu yang berbeda. Itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini kurang lebih ada 7 macam operator ya, mulai dari operator aritmatika sampai dengan operator identity. Oke, kurang lebih untuk materi kita hari ini sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di next video. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan happy coding!